Hai kaum rebahan, kebanyakan orang, salah satunya kalian juga pernah kan mengalami kejadian salah jalan karena menggunakan Google Maps. Nah, kalau pernah, kalian harus nonton film ini. Jadi di video kali ini Mimin bakal membahas alur cerita sebuah film yang berjudul Rust Creek yang dirilis pada tahun 2018. Jadi di film ini menceritakan ada seorang wanita cantik yang sedang pergi jauh dari rumah dan ia menggunakan aplikasi Google Maps untuk arah jalannya. Singkat cerita, aplikasi Google Maps ini membawa petaka baginya. Nah, bagaimana kisah alur cerita dari film ini? Kita gaskan saja ke alur ceritanya. Oke, di awal film kita diperlihatkan pada seorang wanita yang bernama Sawyer. Terlihat ia sedang lari pagi untuk membuat badannya lebih sehat. Dan tak lama kemudian, Sawyer mendapat SMS dari tempat lamaran kerjanya yang berisi undangan untuk interview. Terlihat di sini Sawyer sangatlah senang. Singkat cerita, Sawyer pun mempersiapkan diri dan mengecek tempat lokasi yang akan segera ia tuju. Keesokan harinya, Sawyer yang tak sabar dengan interviewnya, ia pun langsung berangkat untuk interview ke tempat yang ia tuju. Namun, saat di tengah perjalanan, ia sedikit mendapatkan masalah di aplikasi Google Map-nya. Akhirnya ia pun terpaksa untuk mencari jalan lain agar ia tidak telat mengikuti interview kerjanya. Dan saat ia ambil jalan lain, ternyata jalan yang ia lalui ini terlihat melewat jalan kecil dan sempit. Terlihat juga di jalan ini sepertinya sepi dan ia juga harus melewati hutan. Sawyer pun merasakan ia tak pernah sama sekali melewati jalan ini. Di sini Sawyer hanya mengandalkan aplikasi Google Maps untuk sampai tujuan. Hingga pada akhirnya dia sampai di persimpangan yang diarahkan oleh Maps. Namun sayangnya, Maps telah menipunya bahwa jalan yang ia lewati sudah ditutup. Sehingga Sawyer balik putar arah. Singkat cerita, Sawyer yang merasa tidak yakin dengan jalan ini dan firasat aneh pun muncul. Akhirnya ia pun putar arah lagi. Dan benar saja terlihat ada dua orang lelaki yang sedang mengintainya. Karena situasi mulai tidak enak, Sawyer pun mencoba membaca peta di luar mobil. Dan tak lama kemudian, datanglah dua orang tadi yang mengintainya. Terlihat dua orang ini sedang mencoba pura-pura membantu Sawyer dan sedikit rayuan. Dua pemuda ini bernama Buck dan Hollister. Namun Sawyer terlihat terganggu saat orang-orang ini datang. Sawyer pun mencoba masuk ke dalam mobil. Namun Holly segera mencoba menghentikannya masuk. Dan di sini kalian bisa lihat burungnya Holly sudah mau coba-coba ke Sawyer. Sawyer yang kesal, akhirnya terjadilah begini. Lalu Buck pun mencoba menangkapnya dan menusuk pahanya Sawyer. Singkat cerita, Sawyer berhasil kabur lari ke hutan dan disusul Holly dan Buck yang mengejarnya di belakang. Akhirnya Sawyer bersembunyi dan mencoba membalut lukanya dengan jaketnya. Lalu ia pun mengalihkan Holly dan Buck dengan melemparkan sebuah batu ke arah yang berbeda. Terpaksa Sawyer pun bermalam di dalam hutan. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan seorang polisi, ia bernama Sheriff. Sheriff ini mendapat laporan dari polisi pusat bahwa ada mobil tak berpenumpang di pinggir jalan. Tak lama kemudian, Sheriff menuju ke TKP. Mobil itu ternyata mobilnya Sawyer. Sheriff pun langsung menghampiri rumah Holly dan Buck karena rumah mereka dekat dengan TKP. Sheriff pun menanyakan kepada mereka tentang mobil tersebut dan menyuruhnya untuk membuang mobil itu ke jurang. Pada saat mobil itu dibuang, terlihat Sawyer yang bersembunyi di bawahnya. Lalu Sawyer mengambil HP yang tertinggal di mobilnya untuk meminta bantuan. Saat ia melihat HP-nya, ternyata di HP-nya banyak panggilan yang tak terjawab dari keluarganya. Di lokasi lain, Holly dan Buck menemukan sobekan jaket Sawyer yang digunakan untuk membalut lukanya. Karena Holly dan Buck berpikiran Sawyer masih hidup, akhirnya mereka kembali ke mobil yang tadi ia jatuhkan ke jurang. Namun Sawyer sudah pergi dan sedang berusaha mencari bantuan menggunakan HP-nya. Sampai larut malam, HP-nya tidak mendapatkan sinyal
Dan ketika ia sedang mengirim pesan suara, sayangnya baterainya habis. Singkat cerita, Sawyer sudah 2 malam di hutan. Saat ia berjalan, ia pun pingsan. Tak lama kemudian ada seorang pria datang dan membawanya ke rumah. Pada saat Sawyer terbangun, ia pun berencana untuk pergi dari rumah itu. Ia kembali bertemu dengan pria yang sudah menyelamatkan tadi malam. Pria ini bernama Lowell. Kita pindah di scene yang lain. Pada saat di kantor polisi, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang datang ke kantor. Ia bernama Nick. Nick ini juga salah satu anggota dari kepolisian. Nick mencurigai bahwasanya Holly dan Buck adalah pelakunya, karena ia seringkali melihat Holly dan Buck bertemu Cheryl. Lanjut cerita. Di sini terlihat tangan Sawyer yang terikat, karena Lowell khawatir akan Sawyer yang seringkali untuk melarikan diri. Kenapa ia mengikatnya? Karena Lowell khawatir Sawyer akan terjadi apa-apa di luar. Dan tak lama kemudian ada suara mobil yang datang. Seketika Sawyer berteriak keras untuk minta tolong. Namun Lowell seketika menutup mulutnya dan meminta untuk tenang. Diketahui Lowell ini adalah sepupunya Holly dan Buck. Lalu tibalah Holly dan Buck. Holly dan Buck menanyakan kepada Lowell tentang seorang wanita yang hilang semalam. Lowell pun mengatakan ia tidak tahu tentang itu. Holly dan Buck merasa curiga kepada Lowell. Mereka pun masuk ke dalam rumahnya Lowell. Sesampai di dalam, Buck tidak menemukan Sawyer. Ternyata Sawyer sudah berhasil kabur dengan melepaskan ikatan tangannya dengan cairan dan zat kimia. Lanjut ke cerita. Sawyer pergi ke tepi danau untuk menenangkan dirinya. Dan tak lama kemudian Lowell pun datang dan menghampirinya. Akhirnya Sawyer kembali diikat dan kembali dibawa ke rumahnya. Di scene lain, banyak pak polisi yang berkumpul dan mengatakan kepada Cheryl bahwa ada seorang wanita yang hilang di kawasannya dan menyuruh Cheryl untuk mencari wanita itu. Akhirnya Cheryl menemui Holly dan Buck untuk mencari wanita itu agar bisnis mereka tidak terbongkar oleh polisi. Diketahui Cheryl, Holly, Buck, dan Howell bekerja sama untuk mengedarkan narkotika di wilayahnya, dan Lowell adalah sang peracik narkotika. Mereka pun berpikir karena hal masalah ini bisa saja bisnis mereka bisa terbongkar semuanya. Keesokan harinya Lowell memberitahukan kepada Sawyer bahwa dirinya adalah sang peracik narkotika. Dan Lowell pun mengajarkan Sawyer tentang bahan kimia beserta alat masaknya untuk mengajak membuat narkotika. Beberapa saat kemudian Lowell menyuruh Sawyer untuk bersembunyi ke danau, karena sebentar lagi Holly dan Buck akan segera ke rumahnya Lowell untuk menaruh barang-barangnya. Kembali ke kantor polisi. Di sini sheriff menyuruh Nick untuk segera pulang menemui keluarganya, dikarenakan hari itu adalah hari raya. Saat Nick keluar dan kembali lagi ke kantor karena ada barang yang tertinggal, ia tak sengaja mendengar percakapan sheriff dengan Buck di telepon. Karena sheriff merasakan ada yang mendengar percakapannya dengan Buck, lalu ia menghampiri Nick dan membunuhnya di tempat agar semua bisnisnya tidak terbongkar. Malam harinya, sheriff menyuruh Holly dan Buck untuk membuang mayat Nick. Keesokan harinya datang pak polisi yang menanyakan kepada sheriff tentang perkembangan pencarian wanita itu, karena ia merasakan wanita itu masih belum ditemukan. Maka pak polisi ini pun akan ikut dalam pencarian segera. Spontan, sheriff pun merasa panik. Karena kecurigaan sheriff terhadap Lowell, ia pun pergi ke tempat Holly dan Buck untuk mengambil paket pesanan narkotika ke tempat Lowell dan menyuruhnya melihat apa yang dilakukan di sana. Singkat cerita, ketika Holly dan Buck sampai ke rumah Lowell dan sudah mengambil pesanannya, mereka pun langsung pergi dan kembali lagi dengan cara diam-diam. Dan tak lama kemudian Holly dan Buck pun mengetahui keberadaan wanita itu. Ternyata wanita itu sudah di dalam rumahnya Lowell. Karena sudah ketangkap basah, Lowell pun menyuruh Sawyer untuk memasak narkotika dengan bahan-bahan yang Lowell sebutkan. Dan ternyata bahan-bahan tersebut bisa meledak bila di dalam suhu yang panas. Dan tak lama setelah itu, boom, semua meledak karena suhu yang terlalu panas. Singkat cerita, mereka pun semua terluka dan Buck pun tewas. Holly-nya masih hidup. Ia pun berencana untuk menembak Sawyer, namun ia dihalangi oleh Lowell. Dan spontan saja Lowell ditembak oleh Holly saat ia menghentikan perbuatan Holly yang ingin menembak Sawyer. Sheriff yang ingin bersih namanya, ia pun menembak Holly. Ketika Sawyer sampai di tepi jalan, ia bertemu dengan sheriff yang berpura-pura menjadi polisi yang baik dan mengajak Sawyer untuk naik ke dalam mobil dinasnya. Di dalam mobil, sheriff menanyakan apa yang terjadi kepada Sawyer.
Lalu Sheriff pun menghentikan mobilnya di pinggir danau dan mengatakan perjalanannya harus dilanjutkan dengan jalan kaki. Di sini terlihat Sheriff sudah mulai panik dan berusaha ingin membunuh Sawyer untuk menghilangkan semua kebongkaran tentang bisnisnya. Dan di antara mereka terjadilah baku hantam yang membuat Sheriff tewas di tempat. Akhirnya Sawyer pun kembali ke jalan utama dan ditemukan oleh bapak-bapak polisi yang baik hati. Dan film pun tamat.